ganteng terus. Ngejreng sih. Assalamualaikum, selamat sore Pak Usman. Betul? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang kakang. Saya api-api wae. Pak Usman. Ya. Selaku Direktur Institut Kemandirian, benar? Betul. Betul, Pak Usman. Dan satu lagi narasumber kita Mbak Dewi ya. Mbak Dewi selaku alumni kelas barista. Iya, Nah, betul. pasti mitra pada bertanya-tanya nih, kok ada kelas barista? Baru denger nih. Aku juga baru denger nih. Nah, Pak Usman bisa dijelaskan mungkin apa sih itu Institut Kemandirian dari Dompet Duafa sendiri? Ya. Ya, terima kasih sedikit mungkin menyapa dulu ya para pendengar El Gangga. Selamat sore. Kita flashback tentang apa Institut Kemandirian gitu ya. Jadi Institut Kemandirian ini adalah lembaga pendidikan vokasi dan inkubasi bisnis sih Kang, intinya itu. Berdiri sekitar tahun 2005. Pada saat itu Dompet Duafa menggagas satu program ya yang isunya itu selalu ada di dalam isu pembangunan nasional gitu Kang, kira-kira gitu ya. Apa saja dua isu tersebut? Isu kemiskinan dan isu pengangguran gitu. Nah, bagaimana mengintervensi ini tentu juga Dompet Duafa dengan sumber dayanya terutama melalui gerakan zakat infak sedekah gitu ya. Meng-create sebuah program yang betul-betul dengan waktu singkat tapi memberikan impact yang cepat. Itu kenapa? Karena miskin sudah pasti selalu ada. Yang kedua, nganggur. Kaitan dengan nganggur itu berhubungan dengan apa sih gitu ya? Pasti nganggur itu pertama ya pasti mereka yang masih usianya masih muda dong. Masih ada tenaganya, masih bisa berpikir, masih bisa lari-lari gitu. Nah, tapi mereka ini ya mau sekolah lanjutin sekolah. Mohon punten misalnya nggak ada biaya gitu. Bukan nggak pengen tapi ya karena keterbatasan tadi. Mau kerja ya buru-buru kerja, sekolah juga nggak selesai misalnya gitu. Kenapa nggak sampai selesai? Banyak juga di antara kita itu yang karena keterbutuhan ekonomi. Jadi satu keluarga misalnya dia yang memang sudah usianya produktif tapi dituntut oleh keluarganya. Ayo bantulah adik-adikmu tuh untuk sekolah lagi atau apa gitu. Nah, ini yang kita sasar. Akhirnya bentuklah program kasih pelatihan-pelatihan yang waktunya singkat gitu ya. Tapi berkualitas dan hasil lulusannya setelah mengikuti pelatihan tersebut setidak-tidaknya bisa kerja. Kalau kerja tentu kan dapat uang ya, dapat penghasilan. Nah, setidak-tidaknya juga untuk awalan ya dia udah bisa menghidupi dirinya sendiri aja dulu. Gak jadi beban buat keluarga. Syukur-syukur sambil bertahan gitu ya. Nah, dia yang mungkin nanti menjadi pahlawan keluarga dalam konteks ekonomi gitu. Itu sih Kang tahapan pertamanya. Yang penting nggak nganggur lagi, dapat kerja. Nah, kira-kira gitu Kang. Jadi ini Institut Kemandirian. Ini buat umum Kang? Oh ya betul, terbuka untuk umum. Ya. Jadi kalau ngelihat dari emang syaratnya siapa sih? Satu aja udah ya. Dia tidak latar belakang apapun gitu. Yang penting usianya masih muda lah kira-kira gitu ya. Di range usia 17 sampai maksimal 40 tahun lah. Masih boleh ikutan pelatihan. Syaratnya apa ya? Administratif lah biasa gitu ya. Yang tentu juga yang kedua paling nanti ada proses seleksi gitu ya. Seleksinya wawancara gitu ya untuk memverifikasi lah kira-kira benar gak nih orangnya gitu ya. Fotonya sama apa enggak gitu. Jadi supaya orangnya berwujud ya. Kalau misalnya ada datanya kan tapi bahaya. Tidak berwujud itu pelatihan apa kalau nggak berwujud gitu Kang. Kira-kira gitu Kang. Nah, kan pelatihan banyak sekali nih Kang nih. Salah satunya nanti kita simpan dulu nih alumni barista. Nah, selain alumni barista Kang. Ya. Jurusannya apa aja sih Kang? Oke. Program-programnya. Siap. Jadi kalau Institut Kemandirian dari data kami itu dari 2005 itu sudah lebih dari 25 jurusan yang kita sudah implementasikan. Jadi setiap tahunnya berbeda gitu. Nah, untuk ke tahun ini gitu ya, kita
akhirnya di pasca Covid terutama ya ini. Jadi Covid itu luar biasa mengubah banyak hal gitu, termasuk juga di kami gitu dalam menyiapkan program gitu. Nah, jadi kita akhirnya memberikan akses layanan pendidikan vokasi atau pelatihan-pelatihan itu yang dibutuhkan di dunia industri. Kira-kira gitu kan. Jadi buat apa kita bikin pelatihan tapi nggak dibutuhkan gitu kan. Nah, akhirnya di 2023 ini kita setidaknya ada 15 jurusan yang kita gagas untuk tahun ini gitu ya. Apa saja jurusan-jurusannya ya. Tadi ini ada Mbak Dewi ya, ini lulusan dari barista tahun ini masih ada ya. Ternyata kebutuhan terkait dengan tenaga ahli di barista juga masih cukup tinggi seiring dengan maraknya usaha industri perkopian ya. Lalu ada juga pelatihan berbasis komputer Kang. Ada digital marketing, ada web development, data analis, desain grafis, terus juga ada juga content creator. Kira-kira ada 5 jurusan yang memang berhubungan dengan teknologi. Lalu ada cukur rambut, barbershop, ada juga servis apa? Ada servis AC, ada servis motor, ya, ada pelatihan menjahit juga, ada perkayuan ya, itu makerspace gitu ya. Sama kemarin kita juga baru meluncing satu jurusan baru gitu, STUKA, sekolah tukang ahli. Tukang ahli. Kenapa? Karena ini menarik juga Kang. Tenaga-tenaga yang ahli di bidang konstruksi itu juga cukup tinggi ya. Sehingga bagaimana kita mereka-mereka yang tenaganya masih kuat tadi gitu nggak malu gitu ya, untuk mencari rezeki yang halal gitu ya, ikutin aja pelatihan ini. Kita akan didampingi oleh instruktur yang certified dan juga profesional gitu, sehingga kerjanya betul-betul safety dan juga aman lah dalam proses keseluruhannya gitu. Jadi ada data di kita, misalnya kenapa ini kita kemarin meluncurkan program STUKA itu, di data Kementerian PUR itu setiap kenaikan anggaran 1 triliun itu dibutuhkan sekitar 14.000 tenaga gitu. Jadi makanya sebetulnya teman-teman misalnya yang hari ini belum mendapatkan pekerjaan gitu ya, susah untuk nge-apply kemana-kemana gitu ya, ikutin aja lah di di Institut Kemandirian sambil lihat-lihat sesuai dengan passionnya apa gitu ya. Insya Allah jalannya pasti ada gitu. Gitu. Ya, buat Pinteras Zaman Siar, kalau yang mau bertanya-tanya nanti tentang Institut Kemandirian silakan di WhatsApp-nya Elgangga di 08 1 3 kali 86 1003 atau di fanpage-nya di Elgangga 100.3 FM Bekasi atau di IG-nya @elgangga_fm. Sekarang Mbak Dewi nih, selaku alumni kelas barista. Mbak Dewi, selamat sore. Halo, selamat sore. Mbak Dewi, kenapa kok bisa kecemplung di Institut Kemandirian ini? Awal ceritanya bagaimana ini? Kalau awal ceritanya panjang ya. Panjang banget ya. Panjang. Singkat aja dan waktunya habis. Ya bisa 7 hari 7 malam. Iya. Beres-beres kan. Oke, jadi ya pertama kali kecemplung di Institut Kemandirian. Ya saat itu memang pada dasarnya sedang mencari untuk kursus barista karena memang saya sedang memerlukan hal tersebut ya. Cari, dapatlah. Pas begitu ngeliat harganya, wow, nabung dulu nih kayaknya. Nabung dulu ya. Kira lumayan ya. Nah terus akhirnya ada tuh nemuin flyer Institut Kemandirian dari grup-grup WhatsApp. Akhirnya coba apply, masukin segala persyaratannya. Akhirnya dipanggil. Diwawancara segala macamnya gitu kan, ditanya kenapa malah ngambil kursus barista, karena kan saya perempuan ya, kenapa nggak ngambil yang lain, karena pada saat itu ada menjahit juga berbarengan untuk pendaftarannya dengan barista. Ya karena sebelumnya saya memang suka dengan kopi, ya saya pikir ya akan lebih baiknya saya mengambil hal tersebut ketimbang saya mengambil untuk yang menjahit. Karena pada saat itu ada menjahit juga berbarengan untuk pendaftarannya dengan barista. Ya karena sebelumnya saya memang suka dengan kopi, ya saya pikir ya akan lebih baiknya saya mengambil hal tersebut ketimbang saya mengambil untuk yang menjahit. Karena pada saat itu ada menjahit juga berbarengan untuk pendaftarannya dengan barista. Ya karena sebelumnya saya memang suka dengan kopi, ya saya pikir ya akan lebih baiknya saya mengambil hal tersebut ketimbang saya mengambil untuk yang menjahit.
Karena ngeliat jarum aja saya takut ya, apalagi kalau misalkan ngejahit ngeliat jarum setiap hari dan setiap saat gitu kan. Akhirnya masuklah saya dan ternyata lolos dari segala kualifikasi yang ada di Institut Kemandirian. Lalu mulailah untuk mulai kursusnya saat itu 1 minggu. 1 minggu selesai dan kami diharapkan untuk melakukan magang. Nah saat itu tuh saya nggak langsung magang. Saya bingung dulu cari tempat magang di mana ya. Karena waktunya panjang juga kan 1 bulan. Nah akhirnya oke lah, saya memberanikan diri, saya magang di tempat pelatihan kursus tersebut. Alhamdulillah diberikan kesempatan dan sampai sekarang pun ya saya masih membantu di tempat kursus tersebut. Seperti itu perjalanan panjang. Waduh, ternyata pendek Mbak Dewi, nggak panjang. Oh, rangkuman ya? Iya, Iya, itu adalah rangkuman. Jadi ternyata. sebenarnya itu di skip itu. Di sela-sela itu ada cerita saya membangun kedai kopi. Kedai kopi. Iya. Nah Pak Usman sendiri nih selaku Direktur Institut Kemandirian nih Pak. Kalau misalkan kita ingin seperti Mbak Dewi nih, buat Mitra El Gangga juga pengen kayak Mbak Dewi. Lagi nganggur nih, lagi nggak punya kerjaan, apalagi habis di PHK nih. Gimana Pak cara untuk bergabung di Institut Kemandirian ini? Ya, oke. Sebetulnya sih gampang banget ya. Kalau model tadi Mbak Dewi ya lagi, dalam kondisi yang gak ada pekerjaan, pengen dapat penghasilan gitu ya. Mau ikutan pelatihan harganya, wow ya Mbak ya. Ya, betul. Ini ada yang gratis gitu loh ya. Nah, gimana caranya? Pertama, supaya dapat apply informasi yang cukup banyak, add dulu deh ya medsosnya Institut Kemandirian. Ya, bisa cari aja juga di Google dulu Institut Kemandirian. Nah, itu bisa banyak banget informasi yang bisa didapatkan gitu ya. Nah, terus yang kedua, kita memang setiap tahun itu nggak berbarengan, misalnya hari ini sekitar 15 jurusan itu berbarengan, enggak. Jadi bergiliran gitu. Jadi kalau tadi Mbak Dewi ini kan konsentrasinya di satelit Depok, kita punya satelit Depok gitu. Di Depok itu ada 3 konsentrasi jurusan ya, ada menjahit, ada barista, ada cukur rambut. Nah, biasanya memang ada yang berbarengan, ada yang tidak gitu. Nah, jadi bagi para pendengar El Gangga nih ya yang memang membutuhkan kursus gratis gitu ya, tinggal belajar aja. Bahkan kalau di kampus utamanya di Institut Kemandirian di Tangerang gitu, ada kita di Islamic itu plus nginep, ada boardingnya gitu. Karena kita bukan cuma memberikan pelatihan yang sifatnya skill saja, tapi juga diajari tentang karakternya. Ya, membangun karakter, mentalitinya gitu ya, sampai kedisiplinan. Karena kita juga harus sudah mulai dikenalkan nih ya, di dunia industri ini tidak sebebas itu Perguso gitu ya. Iya. Jadi harus ada tahapan-tahapan yang kita harus pahami itu. Di dunia industri itu kebutuhannya apa gitu. Apalagi kalau memang dia pengen jadi pengusaha, pengen jadi pengusaha barista seperti Mbak Dewi ini kan sudah levelnya bukan lagi kerja, tapi sudah punya coffee shopnya juga gitu ya. Nah, ini ada treatment khusus juga gitu. Jadi boleh juga nanti untuk pengen tahu, tanya-tanya lebih langsung misalnya ke adminnya, boleh dicatat ya, di 0813 8450 8405 itu WhatsApp-nya. Mangga di situ bisa ditanya ya, kapan pelatihannya apa saja, pengen syarat-syaratnya apa gitu, itu boleh di situ. Samping mungkin nanti juga tadi ya di add seluruh medsosnya kita aktif ketika ada informasi-informasi yang memang dibutuhkan oleh publik gitu. Ya, buat mitra yang mau bertanya silakan di WhatsApp-nya El Gangga di 08 1-nya 3 kali 86 1003 atau di fanpage-nya di El Gangga 100.3 FM Bekasi atau di IG-nya @elgangga_fm. Ada yang bertanya nih Pak Usman nih dari Soraya Dewi di Kaliabang Nangka. Mau bertanya Pak, sekarang kan banyak pengangguran termasuk keponakan saya sendiri nih. Syarat mengikuti pelatihan ini apa aja? Cara daftarnya bagaimana? Terus kalau sudah selesai
mengikuti, apakah langsung bisa kerja atau enggak? Ya, oke. Pertanyaannya mantap nih. Dari siapa tadi, Kang? Soraya Dewi. Oh, Soraya Dewi ya. Halo Teh Dewi ya. Oke, jadi syaratnya pertama ya, secara umum ya usia masuk di dalam usia produktif. 17 sampai dengan tadi ya maksimal 40 tahun. Masih boleh itu ikut sudah ada persyaratan. 41, 60 enggak dulu deh. Enggak, iya. Itu mah udah, itu mah sering-sering ke musola. Untuk ibadah aja. Mungkin ada pelatihan ke musola kan? Boleh. Pak Usman. Bisa. Ya, terus yang kedua ya tidak sedang dalam bekerja lah ya. Tentu juga tadi ya mungkin keponakannya Teh Dewi tadi juga bisa masuk. Yang ketiga sehat jasmani rohani itu aja ya, ada kemampuan yang kemampuan yang cukup kuat gitu. Ya mungkin yang keempat ya dapat membaca, menulis dan menghitung dasar lah. Kira-kira itu dulu ya 4 syarat keseluruhan ya. Kalau administratif mah ya sama sih ya, ada KK, KTP yang kayak gitu-gitulah itu bisa seperti halnya apply yang lain lah gitu. Seperti itu Kang. Ya. Syaratnya. Ya. Jadi tadi syaratnya. Terus kalau habis pelatihan gimana? Nah, based on experience kita nih tadi ada 2 metode kita itu. Jadi menyerahkan kita itu ada satu syarat kalau mereka mau dapat sertifikat di kita. Apa? Ikutin magang. Ikutin magang. Ya. Jadi kayak Teh Dewi ini berarti metode yang suruh nyari sendiri ya, Mbak Dewi ya. Nah, jadi ada 2 metode. Ada yang nyari sendiri, ada yang memang kita fasilitasi. Ya, jadi kita secara kelembagaan Institut Kemandirian akan naruh disesuai dengan mitra-mitra yang memang sudah kerjasama dengan kami gitu. Nah, kalau yang Teh Dewi ini nyari sendiri. Kenapa sih sampai nyari sendiri? Nah, itu supaya dalam proses pendidikan juga gitu loh. Yang mendidik supaya dia kan kalau nge-apply magang itu kita cuma bekali surat magang dari kelembagaan dan dia harus bisa komunikasi dengan pemilik perusahaannya atau UMKM-nya gitu. Itu bagian dari mengajar dan alhamdulillah contoh Mbak Dewi ini juga ini gitu. Nah, setelah magang, biasanya memang ya kalau dia skillnya bagus, jadi nanti di sertifikat itu ada semacam profil nilai, ada nilainya gitu ya. Kemampuan ini apa gitu, dan itu bisa di cross check selama magang. Kalau dia sesuai dengan sertifikatnya itu biasanya langsung direkrut di situ juga. Itu pengalaman kita gitu. Jadi pengalaman kami setelah ikutan training ini gitu ya, kalau attitude-nya bagus, skillnya bagus, udah nggak harus mikirin kerja di mana, itu udah otomatis direct, itu biasanya memang sebagian besar direkrut. Nah, jadi selain itu juga ada kesempatan yang banyak ya di kita ini gitu ya. Seperti misalnya inkubasi bisnis bagi mereka yang memang punya passion ke sana gitu ya. Kita yang pasti menghadirkan, menjembatani antara yang membutuhkan SDM sama ya tadi yang sedang mencari pekerjaan gitu. Yang kalau sudah punya skill kan udah otomatis gitu. Ya. Gitu. Ada Fuji di Bekasi mau bertanya sama Pak Usman mungkin ini. Mangga. Saya sudah punya usaha Pak, cuman ingin ikut pelatihan ini untuk mengembangkan usaha saya. Usaha saya jelas jualan toko. Bisa Pak? Misalkan dia. Pelatihannya apa ya itu? Mungkin UMKM kali ya? Oh, jualan. Okay. Ya kalau di toko ya. Jadi kita kalau di semester 2 ini ada juga kalau untuk yang sudah berusaha nih ya. Tadi dijelasin udah jualan toko asal macam. Nah, ini bisa nanti kita ada namanya kelas kewirausahaan. Nah, sebetulnya ini didedikasikan untuk para alumni yang memang memilih jalur menjadi entrepreneurship, menjadi pengusaha gitu ya. Nah, tapi kan ternyata menjalankan usaha itu penuh lika-liku ya. Nah, jadi kita kasih tuh ilmunya, cara marketingnya, akuntansinya ya, terus kualitas layanan produk dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, itu juga mungkin nanti kalau ada di semester 2 ini sheet untuk bagi mereka yang memang sudah usaha biar moncer lagi usahanya gitu ya.
bisa ikutan kelas kewirausahaan yang ada di kita itu nanti di semester 2 ini. Ya. Ada yang bertanya lagi nih Pak Agus Mustopa RW 05. Wah, Bekasi. Medan Satria. Mau bertanya nih dengan Pak Usman nih. Kalau buat pelatihannya sendiri berapa lama Pak Usman? Bener. Terus tadi belum dengerin kali ya. Syaratnya apa aja untuk mengikuti? Apakah anak baru lulus sekolah langsung bisa untuk mendaftar? Siap. Oke. Saya langsung aja ya. Tadi anak lulus sekolah bahkan yang nggak punya ijazah juga boleh lah. Ya, jadi yang tadi yang penting bisa ada komitmen, bisa baca tulis aja udah itu dulu. Ya, jadi kita justru sedang program ini didedikasikan untuk mereka itu gitu ya. Nah, yang kedua tadi berapa lama? Memang setiap jurusan itu berbeda-beda. Ya, ada yang paling lama di jurusan kita itu 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Apa yang 3 bulan ini seperti menjahit. Terus data analis yang sifatnya yang tadi ya, yang perdigitalan itu memang 3 bulan gitu. Kalau barista ini 1 pekan ya Teh ya. Mbak Dewi ada satu pekan barista ini. Terus juga kalau mencukur 15 hari ya langsung jadi ahli. Jadi ahli nyukur. Yeah. Nah itu juga. Jadi macam-macam sesuai dengan jurusannya gitu. Paling lama 3 bulan, paling cepat mungkin barista paling cepat ya. Barista seminggu ya? Nah seminggu, 1 pekan, ya. Gitu. Untuk daerahnya di mana aja nih, Mas Usman nih? Di Bekasi ada kah? Nah di Bekasi ada nggak? Nah, di Bekasi ini kita baru eventual saja sih. Tapi alumni Bekasi cukup banyak juga. Jadi kalau memang mau ikut, memang kampus utama kita ada di Tangerang, ya di Islamic Village lah situ ya. Tapi kita juga punya satelit ada di Depok, ya ada di Malang juga, ada di Sukabumi, di Jakarta ya. Dan mungkin juga nanti kalau memang ada potensi yang cukup signifikan nih, misalnya di pendengar El Gangga nih ya, apakah itu yayasan, komunitas, bahkan perusahaan yang memang punya kesamaan visi ya untuk membantu masyarakat ya yang sedang membutuhkan, ya kita bisa kolaborasi gitu. Termasuk juga mungkin dengan El Gangga juga bisa kalau memang ada potensi itu gitu ya, supaya sehingga masyarakat Bekasi yang memang membutuhkan pelatihan-pelatihan yang ada di Institut Kemandirian siap kita berkolaborasi gitu. Mbak Dewi mungkin ada yang ingin diceritakan lagi selaku alumni barista nih Mbak nih. Kesannya apa ada keluh kesahnya nggak sih Mbak selama pelatihan? Wah ternyata yang ngajar galak gitu, jadi nggak jadi bikin kopi jadi salah gitu. Gimana Mbak Dewi? Kalau untuk kesan-kesannya sih yang pasti positif ya. Karena memang ilmu-ilmu yang diberikan itu memang sesuai dan bermanfaat, baik itu untuk nanti di lingkungan kerja maupun ketika mau berusaha di bidang tersebut. Seperti itu. Karena memang dari pelatih-pelatihnya sendiri, instruktur-instrukturnya itu ya memang sudah certified. Seperti itu. Jadi ya memang Institut Kemandirian ini ngasih pelatihan itu ya nggak bisa dibilang ya nggak nanggung-nanggung gitu loh. Memang benar semuanya diberikan sesuai memang yang dibutuhkan untuk kedepannya. Seperti itu. Yang diajarkan apa aja sih Mbak? Ini Aki juga baru denger nih ada program barista. Mungkin atau ngerebus airnya sampai blebek-blebek apa gimana. Karena kan kalau bikin kopi kan Aki simpel, udah tuang aja, aduk gula, kopi, aduk ya Kang, air panas, udah. Ya pada dasarnya memang seperti itu ya. Kalau yang namanya bikin kopi ya cuman tinggal tuang air sudah beres gitu kan. Tapi kan hakikatnya sendiri tidak seperti itu ya. Banyak yang dipelajarin. Pada saat itu yang saya pelajarin itu mulai dari cara seduh manual brew, lalu untuk di milk and beverage-nya, menu kekinian, dan juga untuk di sensorinya sendiri. Gitu. Yang kopi ada gambar-gambarnya itu ya? Iya, betul. Aki ada ampasnya. Karena kopi itu sendiri sebenarnya rasanya bukan cuma pahit loh. Yang pahit cukup hidupnya. Iya betul. Aki aja ya. Iya jangan dong Jerry aja Jerry.
Ya, jadi di kopi itu sebenarnya banyak cita rasanya. Itulah pentingnya ketika pada saat mempelajari sensori. Seperti itu nih. Iya. Waduh, baru tahu nih ada barista nih. Selain barista, Pak Usman, ada yang bertanya nih. Ada Pak Ramen nih di Kebalen. Programnya apa aja jurusannya? Ya. Kalau untuk mengembangkan bisa nggak? Mengembangkan program, misalkan ke bengkelan nih. Oke. Dia punya bengkel sepeda kali ya? Punya bengkel doang nggak nyebutin Pak? Ya, motor kali ya. Motor kali. Nah, di mana? Kebalen. Kebalen itu. Bekasi, daerah? Bekasi. Bekasi oke nya. Oke. Ini sebetulnya potensi nih Pak Ramali ya. Jadi kalau tadi jenis pelatihan saya sudah menyebutkan ya jurusan-jurusannya tadi yang berbasis teknologi ada digital marketing, web develop, data analis, desain grafis sama content creator. Kalau yang teknik-teknik nih ada servis motor, khusus matic kalau sekarang kita ya di IKA itu. Ada servis AC ya, ada menjahit, tadi ada barista, ada barber, ada pertukangan ya. Ada juga makerspace ya, dan smart farming juga kita akan desain gitu. Jadi kalau tadi usahanya bisa dikembangkan Kak, sangat bisa itu. Jadi mungkin nanti kalau Pak Ramali tadi ya ini punya usaha bengkel, ya bisa juga mungkin nanti anak-anak bengkelnya ikutan dulu pelatihan supaya kan kita bukan cuma bisa ngereparasi, tapi di kita itu ada kecepatannya juga. Jadi buat pengusaha-pengusaha yang punya bengkel UMKM misalnya yang itu gitu, jangan sampai misalnya sampai nolak-nolak gitu. Betul. Nah itu kan proses kecepatannya juga diukur gitu. Misalnya keluhannya apa, servis umum apa, ya kalau misalnya turun mesin apa gitu ya. Nah itu untuk pengembangan, kalau untuk bapaknya langsung mungkin kalau memang supaya nambah ilmunya gitu ya, tahu tentang teknisnya supaya seperti apa, itu bisa juga ikutan. Pas tuh kalau memang punya usaha bengkel gitu ya. Atau misalnya beliau nggak ada waktu, bisa juga tuh mungkin tetangga-tetangga sekitarnya, saudara-saudaranya memang membutuhkan ini gitu supaya tadi bisa juga membackup dalam konteks SDM gitu, khusus untuk di usaha bengkelnya itu gitu. Jadi pengalaman kami itu bengkel jangan dilihat cuma kelihatan itu ya, tapi secara revenue, secara bisnis juga masih cukup menjanjikan ke depan itu gitu. Ya. Buat mitra yang mau bertanya masih ditunggu di WhatsApp-nya Elgangga di 0813 86003. Ya, mitra ya masih ditunggu. Kalau mitra masih nganggur, butuh pekerjaan, boleh bertanya-tanya dengan Pak Usman nih. Ada yang bertanya nih, Toyo Akas Mandala di Cibubur. Mau bertanya kalau pengen bisa barista sama potong rambut bisa nggak Pak? Soalnya kalau menjahit, nah dia udah bisa menjahit Pak. Saya mah udah bisa, atur nuhun bagaimana maka udah bisa menjahit. Karena dia usahanya juga menjahit. Oh iya. Tapi dia mungkin pengen alih profesi kali, bosan kali jadi tukang jahit mulu. Atau dia udah jadi pengusaha jahit ya, konveksi atau apa gitu. Ngembangin buka barista, nyanyiin Mbak Dewi. Iya. Ini kalau barista ini ada pengalaman ini Mbak Dewi ya. Barber juga kita ini kalau itu Cibubur ya, Cibubur Bekasi tapi ya kayaknya ya. Iya. Jadi tadi selama memang masuk secara prasyaratnya itu bisa gitu ya. Tadi barista sekitar 7 hari gitu, kalau cukur rambut sekitar 15 hari gitu loh, atau 2 pekan gitu. Kita betul-betul itu, tapi benar-benar ini ya full day. Jadi dari pagi sampai sore. Makanya kenapa memang cepat, karena memang kita betul-betul intensif. Jadi nggak yang cuma sehari 2 jam, 3 jam gitu, enggak. Tapi kita sampai tuh Pak gimana tuh, udah saya mah nggak punya ongkos tapi nggak ada makan siangnya. Makan siangnya kita siapin gitu. Tadi kalau misalnya yang mau di asrama, kalau yang ikutan yang di Karawaci ada asramanya juga. Asrama gitu. ada Toyo, makan siangnya disiapin. Jangan ikut makan siangnya. Latih aja guys. Bahaya nanti. Ya. Mungkin Pak Usman bisa ngasih tahu lagi syaratnya apa aja buat mitra yang baru panteng. Syarat untuk mengikuti pelatihan Institut Kemandirian dari Dompet Duafa sendiri nih.
Baik, baik para pendengar nih untuk syarat-syarat yang pengen ikutan pelatihan di Institut Kemandirian. Ingat usianya ya 17 sampai maksimal 40 tahun gitu ya. Terus ya kedua lagi nganggur lah pokoknya nganggur gitu ya. Jangan sampai lagi kerja nih ya. Malah ikutan pelatihan gitu. Seru wae padahal kan gitu. Maksudnya ya lagi nganggur lah ya gitu ya. Yang ketiga sehat jasmani dan rohani udah itu. Ya artinya masih berfungsi akal sehatnya gitu. Masih ngerti duit katanya cuan gitu. Yeah. Yang ketiga, yang keempat tadi bisa baca tulis dasar udah itu. Nah, terus berikutnya ya tadi berkas-berkas ya fotokopi kakak ya. Kalau ijazah lamun aya gitu kalau ada gitu ya. Nah, kalau misalnya nggak ada ijazah segala macam tadi kan saya putus sekolah. Gak apa-apa, yang penting ada keterangan we lah dari RT atau dari RT RW setempat boleh ya, atau tokoh gitu ya. Yang penting ada yang menjamin tadi ya supaya iya teh bener orang atau demit atau mana gitu loh. Ya. Itu syarat-syaratnya. Ada yang bertanya nih Pak Usman, Kang Usman, manggilnya Kang Usman aja. Mama Andi di Bojong Menteng mau bertanya, adakah program untuk wanita selain barista? Wah. Mungkin dia Mama Andi udah berkeluarga boleh Kang? Boleh ya. Tadi yang penting mah tadi tetap keluarganya jangan ditinggalin juga. Pokoknya yang penting ada restu ya. Kalau seorang istri ada restu dari suami dan anak-anak gitu ya. Mungkin dia mau suaminya nganggur, dia mau cari kerja kali ini. Ya boleh gitu. Jadi kalau untuk yang pelatihan pada dasarnya ini kita ini boleh siapa aja ya, nggak mengenal gender. Yang penting sesuai dengan sesuai dengan passionnya aja gitu. Tapi memang pengalaman kami yang sifatnya teknik ini ya kayak barber itu jarang yang perempuan ya. Terus juga servis AC kan memang kudu naik-naik ke atas. Badannya harus degel itu. Gitu. Servis motor meskipun sebetulnya kalau memang passionnya di situ ya gak jadi masalah juga gitu loh. Jadi kita yang memang yang diminati untuk yang perempuan ini kelasnya biasanya kelas menjahit tuh paling best of the best tuh ya. Pasti paling besar itu perempuan itu untuk yang menjahit. Terus juga tadi barista ini masih ada juga yang perempuannya sama yang berbasis digital. Gitu. Yang tadi itu hampir 50-50 lah gitu ya. Untuk kelas-kelas yang memang tadi khusus untuk gender pada dasarnya memang tadi ya. Cuma tadi kebutuhan industrinya tadi kan ketika kerja kalau ya perempuan kalau yang AC itu memang kan resikonya ya. Iya. Naik ke atas gitu ya. Tapi ada bagian-bagiannya juga sih. Kalau memang dia tahu pengen dan atau dia ada memang mau sampai ke sana ya itu sih dikembalikan lagi ke pemilih ya. Iya. Ada satu lagi nih Kang ya, pertanyaan terakhir nih. Ya. Saya Kileman dari Kaliabang Tengah mau tanya, anak saya lulusan SMK otomotif 4 tahun yang lalu sampai saat ini belum bekerja Kang. Apakah ada pelatihan untuk anak saya karena untuk saat ini kalau untuk modal kerja ke sana sini harus ada modal, uang dan skill. Soal uang kami belum siap. Mohon penjelasannya. Dan untuk biaya pelatihan ada apa enggak? Iya, nah ini justru buat siapa tadi? Kileman dari Kileman ya. Yang tadi anaknya ya udah 4 tahun ya. Nganggur. Ini mungkin ini jadi wasilahnya ya. Mendengarkan radio El Gangga gitu. Kalau untuk anaknya mungkin jadi kesempatan untuk ikutan dulu saja pelatihan di IKA. Gitu. Jadi apalagi dia sudah punya basic tadi ya. Di servis motor gitu. Nah di samping untuk merefreshment lagi gitu ya ilmu yang mungkin udah 4 tahun diinikan lagi gitu ya karena pembaharuan teknologi ini juga setiap tahun tuh ada terus gitu. Nah jadi ikut dulu aja gitu ya. Dan tadi ya sampai ke permodalan memang iya betul ya. Setidaknya kalau kami kemarin itu mengukur ya usaha bengkel yang sangat-sangat sederhana banget gitu ya. Itu kurang lebih sekitar 30 jutaan. Yang itu yang sederhana yang kecil banget gitu ya. Nah, untuk sampai ke sana kan ya gimana gitu. Tapi di kita ada kesempatan sebetulnya. Ya.
Jadi kalau tadi ya dia ikutan pelatihan, terus magang dulu ya. Kalau memang sudah bagus karakter, diterima tempat magang, ada pengalaman, ada referensi gitu ya. Dan dia memang masih ada semangat untuk jadi wirausaha di perbengkelan misalnya kayak gitu. Itu juga ada kesempatan untuk mendapatkan modal sebetulnya. Jadi inilah yang memang jadi trigger gitu ya untuk para peserta di Institut Kemandirian. Tinggal di kita cuma 2 sih outputnya, siap kerja, siap wirausaha sudah, dan terakhir siap sukses gitu. Jadi tagline kita itu siap kerja, siap wirausaha, siap sukses. Jadi siap untuk sukses. Akang yang tadi yang anaknya sudah 4 tahun, coba ikut untuk tahun ini memang ya masih ada 1 kelas lagi di kelas otomotif gitu. Nanti silakan tanya-tanya saja nanti ke admin Institut Kemandirian kapan, di mana tempatnya gitu. Nah, soal tanya-tanya nih Kang Usman. Kalau mau tanya-tanya di mana nih nomor teleponnya atau websitenya bisa disebutkan? Kalau websitenya tinggal klik aja institutkemandirian.org gitu. Nah, kalau tadi untuk adminnya mangga ya dicatat. Sudah siap? Mana adminnya? Aki sebutin aja kali ya. Mangga. Di 0813 8450 8405. Benar? Betul. Iya. Buat mitra sekali lagi nih yang mau bertanya-tanya di Institut Kemandirian bisa di 0813 8450 8405. Waktunya udah mepet banget nih Kang Usman nih. Siap. Selaku Direktur Institut Kemandirian bersama Bang lagi. Bang Usman mah di sono. Mau akan disampaikan di akhir acara ini Kang Usman? Iya, terakhir mungkin ya dari para peserta, para pendengar Radio Al Gangga gitu ya. Bagi para pemuda ya, bagi para saudara-saudara yang memang punya saudara, teman, tetangga yang hari ini masih nganggur gitu ya. Jangan sungkan-sungkan untuk tanya-tanya dulu saja untuk ikut gabung di Institut Kemandirian Dompet Duafa. Dan mungkin juga bagi para pendengar yang hari ini memiliki keluasan rezeki gitu ya. Dan jangan ragu juga untuk mendukung program Institut Kemandirian agar bisa berdonasi langsung melalui Dompet Duafa. Nanti juga Dompet Duafa akan menyalurkannya melalui Institut Kemandirian. Itu aja Kang. Iya. Mbak Dewi, mungkin ada tambahan yang akan disampaikan? Silakan. Oke, tambahannya mungkin buat para pendengar jangan pernah berputus asa gitu selama teman-teman masih mencoba, terus mencoba, terus saja lakuin. Insya Allah yang namanya jalan itu pasti akan terbuka di depan kita. Ambil setiap kesempatan, jangan pernah melewatkannya. Karena itu tidak akan datang 2 kali. Mantap sekali. Hatur nuhun sekali lagi buat Kang Usman dan Mbak Dewi atas waktunya. Sukses selalu ke depannya. Langsung saja kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.